Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam majelis ilmu yang mana pembahasan kita tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan landasan kedua dari agama ini setelah Al-Quranul Karim. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai pada bab karahiyatil masyi fi na'lin wahidatin aw khuffin wahidin li ghairi udhrin wa karahat labs an-na'al wal khuff qa'iman li ghairi udhrin. Bab tentang makruhnya seorang berjalan dengan menggunakan satu sendal atau satu sepatu, ya, dan tanpa menggunakan kedua-duanya, ya, kecuali kalau ada uzur, kalau ada alasan. Demikian pula bab tentang makruhnya seorang memakai hanya satu sendal, ya, atau memakai sendal atau sepatu, ya, dalam keadaan berdiri, ya. Artinya bahwa kita dianjurkan ketika mengenakan sepatu, ya, itu hendaknya dalam keadaan duduk, ya. Ini juga ada hikmahnya supaya untuk menjaga keseimbangan. Karena seorang kalau menggunakan sepatu, ya, kemudian atau mengenakan sepatu dan dia memakainya ketika dalam keadaan berdiri, itu bisa ada sisi ketidakseimbangan fisiknya. Jadi Islam adalah agama yang sempurna, yang memperhatikan adab-adab, ya, memperhatikan hal-hal yang terbesar, masalah akidah, masalah tauhid, masalah sunnah Rasulullah SAW, sampai pada hal-hal yang juga dianggap remeh atau dianggap kecil oleh sebagian manusia. Kita telah membahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis Rasulullah SAW, idza inqata'a syi'thu na'li ahadikum, hadis yang kita bahas kemarin, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang di antara kalian, ya, berjalan dengan mengenakan satu sendal. Liyan alhuma jami'an aw liyakhla'uhuma jami'an. Hendaknya dia mengenakan dua-duanya atau melepaskan dua-duanya. Ya, jangan pakai satu sendal, satu sepatu, yang satunya tidak. Ya, hendaknya menggunakan dua-duanya atau melepaskan dua-duanya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza inqata'a syi'thu na'li ahadikum, apabila tali sendal salah seorang di antara kalian terputus, fala yamshi fil ukhra, maka janganlah dia hanya menggunakan atau berjalan dan menggunakan satunya, ya, hatta yuslihaha, hingga dia memperbaiki atau menyambung, ya, tali sandal yang putus tersebut, ya, kemudian dia menggunakan dua-duanya.
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, ini juga termasuk adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah untuk kemanfaatan bagi diri kita apabila kita melaksanakan apa yang diajarkan dan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasul alaihi salatu wassalam, beliau melarang kita menggunakan salah satu sandal dan yang satunya kita tidak mengenakannya, ini karena pada hakikatnya ya bahwa tujuan dari kita menggunakan sandal itu adalah untuk menjaga kedua kaki kita. Dua-duanya kita jaga. Ya. Maka jangan sampai seorang hanya mengenakan satu sandal, sementara yang satunya dia tidak mengenakannya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita berlaku adil terhadap diri kita. Ya. Terhadap diri kita. Kemudian juga dalam hal ini berkaitan dengan hadis ini tadi, mencakup masalah mengenakan sepatu, mengenakan kaos kaki. Itu juga jangan hanya satu kaki yang mengenakannya, sedangkan yang lain tidak. Tapi dua-duanya digunakan atau dua-duanya dilepas. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yanta'ila ar-rajulu qa'iman. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW ya beliau melarang dari mengenakan mengenakan sandal atau sepatu dalam keadaan berdiri. Ya, terutama tentu yang sulit dimasukkan ke dalam kaki, berarti ya sepatu atau kaos kaki. Ya, maka kita ketika mengenakannya hendaknya dalam keadaan duduk. Ini semua untuk menjaga keseimbangan tubuh seseorang. Ya, karena ada orang yang kalau dia berdiri dengan hanya menggunakan satu kaki, ketika memasukkan sepatunya ini bisa hilang keseimbangannya, bisa jatuh misalnya, atau hal lain yang menimpa dirinya. Kemudian tentu perintah yang disebutkan oleh Nabi, larangan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hal ini, ya ini termasuk pengarahan beliau. Beliau arahkan kita kepada yang terbaik, ya. Jadi ini bukan berarti haram hukumnya, tapi ini adalah kalau kita menyelisihi larangan ini berarti kita melakukan sesuatu yang makruh. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam memperhatikan semua aspek kehidupan, ya. Apalagi seorang penuntut ilmu, ya jangan hanya memperhatikan satu hal saja, ya. Tapi semua aspek kehidupan ini diperhatikan, ya. Bagaimana kita mencermati semua aspek kehidupan kita, ya, ketika kita berinteraksi dengan diri kita berinteraksi dengan orang tua kita berinteraksi dengan manusia lainnya. Ya, ini supaya seorang muslim benar-benar memperhatikan adab-adab tersebut, ya. Karena inilah Islam, ya, yang mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia, dan yang dikehendaki dari ajaran ini adalah supaya diamalkan oleh kaum muslimin, oleh umat Islam. Kemudian bab yang berikutnya, babun nahyi antar kinar fil bait. Bab tentang larangan ya meninggalkan api dalam keadaan menyala di rumah. Indan naum, terutama ketika dalam keadaan tidur, ya, wa nahwa atau yang lainnya. Sawaun kanat fi siraj au ghairi, baik yang ada di lampu ataupun yang selainnya. Nah, jadi ini juga bab tentang atau bab yang mengajarkan kepada kita, yaitu untuk mencegah terjadinya bahaya, terjadinya hal-hal yang
bisa mendatangkan musibah yang besar bagi seorang dalam rumahnya. Hadis ini ya tentu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW semenjak 1400 tahun yang lalu. Di saat itu belum ada listrik, belum ada lampu, ya, listrik. Ya. Nah, maka pernah terjadi, nanti akan disebutkan dalam hadis ini, dalam beberapa hadis di bawah ini, terjadi kebakaran di salah satu rumah di kota Madinah. Itu salah satu sebabnya adalah karena ya, tuan rumahnya tidur dan tidak memadamkan api tersebut. Akhirnya terjadi kebakaran di malam hari. Nah, jadi ini pun pada hakikatnya kalau kita di zaman sekarang ini juga demikian. Ketika akan tidur, perhatikan ya kompor-kompor yang sedang menyala ya, atau sedang memanaskan makanan ya atau yang lainnya supaya dimatikan ya. Jangan sampai kelupaan, naudzubillah, bisa terjadi kalau orang sekarang pakai gas ya, misalnya gas LPG, naudzubillah, bisa kalau kelupaan ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian pula lampu-lampu ya, listrik dan lain sebagainya, ya itu yang besar terang benderang alangkah baiknya dimatikan. Ya mungkin disiapkan hanya lampu-lampu tidur yang lebih kecil sinarnya dibandingkan dengan yang terang benderang. Ini semua ada hikmahnya. Ya, jadi Islam adalah agama yang Allah turunkan dan sesuai untuk semua zaman dan waktu. Ya, untuk setiap zaman dan waktu. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi pembahasan dalam bab ini itu larangan meninggalkan api dalam keadaan menyala ya ketika seorang tidur ya. Baik itu api di sini itu lampu dulu ya, lampu pakai semprong, pakai minyak gas, ya itu dahulu demikian. Ya itu juga diharapkan untuk dimatikan karena berbahaya. Atau misalnya lilin, zaman kita ini ya kalau lampu atau listrik mati, ya listrik padam pakai lilin. Nah, lilin pun ya harus hati-hati. Diletakkan di tempat yang di tempat yang tidak mudah terbakar. Sehingga kalau misalnya lilinnya habis, ya itu dia mati dengan sendirinya di bejana tempat yang tidak membahayakan bagi yang di sekitar dari lilin tersebut. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini yang pertama an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ya dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tatruku an-naro fi buyutikum hina tanamun. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian biarkan api dalam keadaan menyala di rumah-rumah kalian ketika kalian tidur. Ini jelas. Api dalam keadaan menyala ini tentu yang dimaksud juga bukan dalam keadaan lahapnya kelihatan. Ya bahkan misalnya arang pun demikian. Seorang misalnya mungkin manggang daging, sate itu kan pakai arang. Ya. Nah itu tidak boleh dibiarkan. Ya, kalau akan tidur padamkan, ya siram dengan air, ya supaya tidak berbahaya. Ya, supaya tidak berbahaya. Ya, jadi ini adalah petunjuk dari Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan, la tatrukun nar. Jangan kalian biarkan api itu menyala di rumah-rumah kalian ketika kalian tidur. Nah, di sini pentingnya juga ya ada rasa tanggung jawab dari orang tua, entah itu suami atau istri, sebelum tidur dia memeriksa, ya memeriksa lampu-lampu, memeriksa kompor, ya sudah nyala, sudah mati apinya atau belum. Ini supaya mereka tidur dalam keadaan tenang, ya karena ini hal yang berbahaya.
Kemudian hadis yang berikutnya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ikhtaraqa baitun bil Madinati ala ahlihi min al-lail. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum. Fa idza nimtum fa'atfi'uha." Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, ihtaraqa baitun bil Madinah. Pernah suatu ketika terjadi kebakaran salah satu rumah di kota Madinah, ya. Ala ahli minal lail. Ya, kebakaran itu menyebabkan korban tuan rumahnya, ya. Dan ini kejadian di malam hari. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim. Nah, ketika Rasulullah SAW ketika diberitahukan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW tentang keadaan mereka, orang-orang yang menjadi korban kebakaran, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna hadhihi an-nara aduwwun lakum." Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Sesungguhnya api itu musuh kalian. Fa idza nimtum, maka apabila kalian tidur, fa'atfi'uha, padamlah, ya, api tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Nah, juga ini ya salah satu sebab karena mereka tidak memadamkan api. Ketika tidur mungkin juga karena ketiduran, api belum dipadam, ya, belum dimatikan, akhirnya terjadi kebakaran, ya. Oleh karena itu Ar-Rasul alaihissalam mengarahkan kepada umat ini bahwa api adalah musuh kalian, ya. Ini api dunia, ya. Ini api dunia, apalagi api akhirat. Makanya seorang hamba harus senantiasa berupaya untuk segera bertaubat pada Allah Ta'ala, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, yang dengan demikian insya Allah akan mencegah dia dari azab api neraka yang jauh lebih dahsyat daripada api yang di dunia ini. Kemudian hadis yang berikutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ghattu al-ina." Ya, tutuplah bejana-bejana kalian. Entah bejana air yang mungkin ada isinya air, bejana yang ada isinya makanan, ya. Itu hendaknya ditutup. Wa auqius wa auqiu as-siqa, dan ikatlah, ya, bejana seperti apa namanya? Dulu tempat air itu pakai bejana, ya, semacam tong gitu. Kemudian ada tutupnya, ada yang terbuat dari tanah liat, ya. Ada yang terbuat dari guci misalnya dan yang lainnya. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, supaya ditutup mulut dari bejana itu. Wa aghliqu albab, dan tutuplah pintu kalian. Ini tentu adab-adab di malam hari, ya. Ketika orang akan tidur. Wa aghliqu albab, dan tutuplah, kuncilah pintu kalau kalian tidur. Wa atfi'u as-siraj, padamlah, ya, lampu-lampu, ya. Siraj itu lampu yang ada isinya gas misalnya atau minyak, ya, ada sumbunya, ya, supaya dimatikan. Fa inna syaitana la yahillu siqaan, karena sungguhnya syaitan itu tidak bisa membuka tutup bejana. Wala yaftahu baban, dan dia tidak bisa membuka pintu. Wala yakshifu inaan, dan dia tidak bisa membuka bejana yang mungkin ada makanan di situ. Fa illam yajid ahadukum illa an ya'rudha ala ina'ihi udan. Kalau misalnya tidak ada
benda untuk menutupi bejana-bejana itu, maka hendaknya dia menggunakan semacam ya benda, ya ud, ya. Ini anggaplah sebatang kayu. Jadi kalau misalnya tidak ada bejana, tidak ada tutupnya bejana itu, ya hendaknya seseorang dia meletakkan benda ini, ya kayu tersebut, sebatang kayu di atas benda yang ada isinya itu, ya. Kemudian wayadhkur asmallahi, sambil dia membaca bismillah. Ya, misalnya ini bejana tidak ada tutupnya, ya. Di malam hari kita tidak dapat juga penutupnya, maka cukup dengan satu batang kayu, ya, letakkan di atas bejana ini dan bismillah. Bismillah. Kalau tidak ada tutupnya, ya, tapi kalau ada tutupnya ya ditutup, tutup gelas, ya, atau misalnya tutup apalah bejana-bejana itu, ya ditutup dengan tutupnya. Tapi kalau tidak dapat penutupnya, hanya ada sebatang kayu, ya, maka letakkan dan membaca bismillah, ya, seperti ini. Ya, wa yadhkura ismallah, dan dia menyebut nama Allah ketika meletakkannya. Kemudian kalau memang tidak dapat yang lainnya, cukup hanya ini, falyaf'al, maka lakukan seperti yang saya contohkan tadi. Fa innal fuwaisiqata tudrimu ala ahli baiti baitahum. Ya. Karena sungguhnya kata Nabi alaihi salam, al-fuwaisiqah. Al-fuwaisiqah itu tikus. Ya. Tikus yang masuk rumah. Itu bisa membakar rumah dengan keluarga yang ada dalam rumah itu. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, jadi hadis yang kita dengar ini tadi adalah arahan-arahan, bimbingan-bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Ya, betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umat beliau. Dan mereka tidak tertimpa hal-hal yang tidak menyenangkan mereka, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, maka di antara adab-adab ketika di malam hari, ketika seorang akan tidur atau satu keluarga akan tidur rumahnya, yang pertama ghottu al-ina. Semua bejana-bejana yang ada situ, makanan atau minuman, ya, itu ditutup. Jangan dibiarkan terbuka, jangan. Jadi ditutup. Kemudian wa'auki wasiqa, demikian pula bejana-bejana air. Ya. Bejana-bejana air itu juga diikat, ditutup. Ya. Kemudian yang ketiga, aghliqul bab, menutup pintu, kunci pintu itu. Karena di malam hari biasanya kita tidak tahu, ya. Mungkin ada orang yang tidak baik, orang yang jahat, yang ingin sesuatu, dia masuk ke dalam rumah, ya maka disuruh untuk mengunci pintu. Pintunya itu dikunci. Kemudian wa'atfi as-siraj, yang keempat, padamkanlah api. Ya, padamkan lampu. Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, hendaknya misalnya di ruang-ruang kita ada lampu tidur, ya, yang kecil, yang besar dimatikan. Karena terkadang di malam hari juga kita butuh cahaya. Ya, mungkin ada orang yang akan ke kamar mandi, akan buang air kecil misalnya, ya, maka tetap ada sinar yang bisa menerangi. Jadi Nabi SAW menyuruh untuk memadamkan as-siraj, yaitu lampu. Fa inna syaitana la yahillu siqa'an. Kemudian beliau menyebutkan bahwa syaitan itu tidak bisa membuka bejana yang sudah ditutup. Wala yaftahu baban. Ya, dan dia tidak bisa membuka pintu. Ya. Wala yakshifu inaan. Dan dia tidak bisa membuka bejana-bejana yang di situ ada makanan misalnya. Ya. Ini alasan yang diberikan oleh Nabi alaihissalam. Jadi di antara hikmah kita menutup makanan-makanan atau bejana-bejana itu, ya supaya tidak dimakan oleh syaitan. Ya. Yang dimakan oleh syaitan. Ada beberapa riwayat, ya, yang kita disuruh untuk oleh Nabi SAW
Kalau menutup pintu baca bismillah, ya. Ketika masuk rumah baca bismillah, ketika keluar rumah baca bismillah, dan seterusnya. Dan kita ini selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Ya, dari syaitan. Kemudian Ar-Rasul alaihissalam juga memberikan pelajaran kepada kita ketika seorang tidak mendapatkan tutup bejana, maka boleh dia dengan meletakkan satu ya sebatang kayu ya yang kecil diletakkan di atas bejana itu sambil membaca bismillah. Kemudian juga hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang binatang yang berbahaya, yaitu tikus. Ya. Nah, tikus ini juga membawa penyakit. Tikus ini masuk di dalam tempat-tempat yang kotor, yang jorok. Ya. Sehingga dikhawatirkan itu juga membawa penyakit atau membahayakan ya, orang yang ada di rumah itu. Maka upayakan sedapat mungkin. Ya, rumah-rumah kita tidak dimasuki oleh tikus. Ya, karena tikus itu banyak merusak. Apa yang didapatinya kalau dia tidak dapat makanan digerogoti oleh tikus. Ya, maka upayakan supaya dalam rumah-rumah kita itu jangan sampai ada tikus. Kalau ada yang masuk segera dicari atau dikeluarkan dari rumah itu. Ya. Karena tikus itu ada dampak-dampak yang negatif yang dibawa oleh tikus tersebut. Kemudian di dalam hadis ini ya, kita melihat bahwa 3 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, hadis Abdullah bin Umar ya tentang larangan ya membiarkan api menyala ketika tidur. Yang kedua hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an menyebutkan hikmah dari larangan tersebut. Apa hikmahnya? Supaya tidak terjadi kebakaran. Tidak terjadi kebakaran. Karena api adalah musuh bagi manusia. Kemudian yang ketiga, hadis Jabir ini menjelaskan tentang alasan-alasan Rasulullah menyuruh kita untuk memadamkan api, ya, memadamkan lampu, ya, menutup bejana-bejana yang ada isi makanan, ya. Karena bisa jadi tikus itu di malam hari dia berbuat sesuatu. Apalagi zaman dulu orang pakai pakai lampu yang ada gasnya, ada minyaknya di bawah. Nah, dikhawatirkan nanti tikus bisa menarik atau menjatuhkan lampu itu. Akhirnya minyaknya tumpah, kemudian terjadi kebakaran. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hadis-hadis yang kita baru dengar tadi ini juga menjelaskan pada kita tentang bagaimana Islam berupaya untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Kemaslahatan agama. Ya. Jadi Islam adalah agama yang memperhatikan semua aspek kehidupan sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Ya, agar ini semua untuk kebaikan. Kebaikan umat ini baik dalam masalah-masalah berkaitan dengan dunia ya maupun masalah-masalah berkaitan dengan agama. Kemudian juga di sini menjelaskan tentang dianjurkan menutup semua bejana yang ada makanannya. Ya, ini dalam rangka menjaga supaya tidak ada serangga yang masuk. Kadang-kadang serangga itu ada penyakitnya. Ya. Kecoa misalnya. Itu masuk dari kamar mandi, dari tempat yang kotor, dari WC. Ya. Itu dia kadang cari makanan, keluar dari itu cari ke tempat lain. Masuk ke dalam makanan itu. Membawa penyakit. Makanya Islam memerintahkan kita untuk menutup ya bejana-bejana yang ada makanannya dengan tutup yang rapat, tidak bisa dimasuki oleh
binatang, oleh serangga yang mungkin membawa penyakit. Kemudian juga dianjurkan atau diperintahkan oleh hadis Nabi SAW yang kita bahas tadi untuk menutup pintu-pintu rumah. Ya, karena di malam hari ya kadang-kadang niat buruk itu muncul di malam hari. Orang yang akan mencuri, orang yang akan merampok, orang yang akan berbuat macam-macam. Itu terkadang niatnya di malam hari muncul. Ya, maka rumah-rumah dikunci, ditutup. Ya, untuk menjaga ya kenyamanan tuan rumah dalam tidurnya. Ya, jadi tidak diganggu oleh orang-orang yang berniat buruk melakukan kejahatan terhadap tuan rumah. Kemudian juga Islam berupaya untuk membendung tipu daya syaitan dalam semua bentuk. Jadi syaitan ini mempelajari setiap orang itu. Supaya kita ini ketahui. Kita ini mempunyai korin. Korin itu syaitan yang dekat. Selalu menemani kita. Ya. Selalu merusak niat-niat kita. Merusak hati kita. Merusak amal perbuatan kita. Itu syaitan. Setiap orang ada korinnya. Bahkan Rasul alaihissalam juga ada korinnya. Hanya saja korin beliau sallallahu alaihi wasallam itu aslama. Ya. Dia itu masuk Islam. Ya. Maka dia tidak memerintahkan kepada Nabi SAW kecuali yang baik. Tapi korinnya kita, hatta orang alim. Ya. Ada korinnya yang jelek, syaitan. Jangan merasa diri kita ini Masya Allah. Ya aku terlindung dari korin. Rasul alaihissalam ada korinnya. Hanya saja korinnya masuk Islam. Ya. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Yang dirongrong keikhlasan kita. Dirongrong hati kita. Dirongrong niat-niat kita. Ya. Itu syaitan. Dia mempelajari setiap orang itu. Apa kelemahannya. Orang yang lemah dalam masalah duit. Dia masuk dari pintu duit. Ya, orang yang lemah dari sisi pandangan, ya, sering suka lihat yang haram, maka syaitan masuk dari pintu itu. Orang yang selalu mendengarkan yang haram, musik, lagu-lagu, ya, yang menimbulkan syahwat dan lain sebagainya, itu dimasuki syaitan dari pintu itu. Ya. Orang yang ada ujub dalam dirinya, syaitan masuk dari pintu ujub. Ya. Dan seterusnya. Ya, maka kita harus selalu minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Ya, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan ini. Yang senantiasa berupaya agar kita ini rusak. Rusak niat-niat kita, rusak akidah kita, rusak akhlak kita, ya, rusak ibadah kita, dan seterusnya. Ya. Harus selalu mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan itu. Ya. Kita hidup di zaman medsos. Semua bisa dipamerkan. Semua bisa ditunjukkan. Seketika itu dunia tahu seluruhnya. Ya. Ini pun pintu syaitan. Untuk menjadikan seorang itu ya tergiur dengan apa yang dia kerjakan. Ya, mencari popularitas. Biar dikenal. Ya, agar dipuji oleh manusia. Jadi pintu-pintu syaitan ini banyak. Ya, yang akan merusak amal kita. Merusak niat-niat kita. Maka seorang hamba tidak ada lain kecuali, tidak ada bentengnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa ya untuk iltija ilallah. Memohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan dan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Kemudian bab yang berikutnya. Babu an-nahyi anit takalluf. Ya. Bab tentang larangan seorang itu melakukan sesuatu berlebihan. Ya, memaksakan dirinya. Ya. Hal yang dia tidak mampu dia paksakan dirinya. Ya, ini namanya takalluf. Salah satu makna dari takalluf. Kata An-Nawawi tentang takalluf ini, wa huwa fi'lu wa qawlu ma la maslahata fihi bimasyaqqatin. Takalluf itu adalah seorang ya melakukan sesuatu
atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada maslahatnya, tidak ada kebaikannya, dan dia berupaya melakukan hal itu padahal tidak ada gunanya, ya, tidak ada manfaatnya. Ini nama takalluf. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Shad ayat ke-86, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah wahai Muhammad, "Ma as'alukum min ajr." Aku ini tidak meminta dari kalian upah. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku ini bukan orang yang membebani diriku sesuatu yang tidak mampu aku lakukan. Yang mengada-ngada sesuatu yang tidak mampu aku lakukan. Ya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyampaikan, mengatakan kepada orang-orang musyrikin, bahwa aku tidak mengharapkan dari kalian upah dalam menyampaikan risalah Allah, dalam menyampaikan nasihat. Ya, aku tidak mengharapkan upah dari kalian. Ya, upah dalam bentuk halal duniawi. Kemudian demikian pula aku ketika menyampaikan risalah Allah ini, aku tidak menambahi dan tidak mengurangi. Itu tugas Rasulullah SAW. Menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk menyampaikannya, disampaikan seluruhnya. Tidak mengada-ngada dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada manusia. Jadi beliau manusia paling bertakwa. Ya, beliau mengerjakan amalan-amalan dakwah, menyeru manusia kepada Allah Ta'ala semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini bab tentang larangan dari takalluf, membebani diri baik dalam perbuatan maupun ucapan, ya, yang mana hal tersebut tidak ada manfaatnya. Ya, tapi dia berupaya melakukannya padahal tidak ada gunanya. Ya. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Nuhina 'anit takallufi." Nuhina 'anit takallufi. Kami dilarang bertakalluf. Ya. Kami dilarang oleh Nabi SAW dari takalluf. Ya. Yaitu misalnya seorang bertanya, pertanyaannya hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya, yang dia tidak bakal melakukannya. Ini termasuk takalluf. Ustadz, bagaimana tata cara sholat kalau di bulan? Ya. Kalau naik bulan, ya, misalnya, gimana kita sholat di sana? Bagaimana wudhunya? Nah, ini contoh. Contoh dari sifat takalluf. Menanyakan hal-hal yang dia tidak akan lakukannya. Ya. Yang tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Oh, kadang-kadang di bumi tidak sholat kok. Tanya tentang sholat di bulan. Di bumi mengetahui kewajiban sholat, itulah ditanya. Bagaimana aku sholat yang baik? Bagaimana tata cara sholat yang benar? Ya. Ini tanya tentang bagaimana seandainya kita naik bulan, kemudian kita sholat di bulan. Bagaimana kaifiyah caranya sholat di bulan? Ini contoh. Ya. Ini contoh dari, ya, takalluf. Ya, bertanya tentang sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak ada maslahatnya. Ya. Nah, ini salah satu contoh dari takalluf itu. Jadi seorang melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Hadis yang kedua, Wan Masruq qal, dari Masruq, salah seorang tabi'in rahimahullah. Beliau berkata,
Dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah kami masuk menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Faqal, maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada mereka, pada yang datang tadi itu. Ya ayuhan nasu man alima syai'an falyaqul bihi. Wahai sekalian manusia, barang siapa mengetahui tentang sesuatu, maka katakanlah. Sesuatu yang diketahui itu ucapkanlah, katakanlah, sampaikanlah. Wa man lam ya'lam, dan barang siapa yang tidak mengetahui tentang sesuatu, falyaqul Allahu a'lam. Maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Aku tidak tahu. Ya. Fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam. Karena termasuk bagian dari ilmu tatkala Anda mengatakan aku tidak tahu, ya, apa yang termasuk dari ilmu adalah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, kamu katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta dari kalian atas dakwahku ini, aku tidak minta upah. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku bukanlah orang yang takalluf, yang membebani diriku hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diriku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi ayat ini adalah ayat 86 dari surat Shad yang telah dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah pada awal permulaan bab ini. Nah, ini contoh para salaf dahulu. Yaitu sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang alim di antara ulama-ulama sahabat Nabi alaihissalam. Beliau ingatkan pada manusia, pada murid-muridnya, pada orang-orang yang datang di majelisnya. Ya ayuhan nas man alima syai'an falyaqul bihi. Wahai sekalian manusia, barang siapa mengetahui sesuatu, katakanlah. Sampaikanlah. Jawablah kalau ada orang bertanya. Yang kamu ketahui. Wa man lam ya'lam, namun barang siapa yang tidak mengetahui tentang sesuatu, falyaqul Allahu a'lam. Hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Ya. Allah yang lebih mengetahui. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lamu Allahu a'lam. Karena termasuk bagian dari ilmu yaitu kamu mengatakan terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu, kamu katakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Jadi ketika seorang mengatakan wallahu a'lam itu sudah cukup sebetulnya. Ya. Tidak usah lagi menambah wallahu a'lam bis-shawab, ya. Karena riwayat hadisnya hanya Allahu a'lam. Ya. Hanya Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Tidak usah nambah bis-shawab. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Allah lebih mengetahui tentang yang benar. Ya, mana yang benar. Jadi Allah tahu segala-galanya. Allah Maha mengetahui. Maka cukup dengan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, dalam hadis ini pelajaran pertama yang diambil, kita dilarang dalam hal berkaitan dengan ilmu untuk kemudian kita takalluf pada hal-hal yang kita tidak mengetahuinya. Jadi kalau ada orang datang bertanya pada kita dalam masalah agama misalnya, dan memang kita tidak tahu jawabannya, katakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu jawabannya. Ya. Jangan kemudian seorang sungkan, malu, tidak enak, ya, atau khawatir nanti dibilang, wah ini ustadz ini kok tak punya ilmu ya. Ya. Jangan. Karena setiap apa yang kita ucapkan, ya, apalagi dalam masalah-masalah fatwa, dalam masalah-masalah agama, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jawaban pun demikian.
Ya, kalau memang tidak tahu bilang, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Coba tanyakan kepada yang lainnya. Jangan malu-malu mengatakan saya tidak mengetahui. Ya, karena ucapan saya tidak mengetahui itu bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan pada kita tentang ini anjuran, ya, perintah atau mengandung perintah untuk apa? Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau tidak takalluf. Ya, beliau tidak berbuat sesuatu atau berkata sesuatu yang tidak ada maslahatnya. Ya, itu An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita dilarang tanattu, ya, ta'annud. Tanattu atau ta'annud itu hal-hal yang tidak ada gunanya itu dibicarakan, ditanyakan. Ya. Ada orang pulang dari umroh misalnya. Ya. Atau seorang bertanya pada seorang ustadz. Ya. Ustadz kan dari Mekah, baru pulang mengerjakan ibadah umroh atau haji. Ustadz kira-kira berapa tinggi Ka'bah itu? Ya. Berapa meter tingginya Ka'bah? Ini apa urusan? Untuk apa ditanya? Ya. Tentang tingginya Ka'bah. Lebarnya Ka'bah berapa meter? Tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Ini contoh. Tanattu. Kira-kira benang yang digunakan untuk kiswah Ka'bah itu berapa bal ya? Itu apa? Tidak ada gunanya pertanyaan itu. Tidak ada manfaat. Jadi kita dilarang sebetulnya bersikap tanat. Ada orang datang di tokonya, belanja, beli air. Dilihat orang ini kok sepertinya ya tidak ada penghasilan, tapi kok dia bisa beli, misalnya. Atau orang ini kerja di tempat-tempat yang riba, misalnya. Ya, beli sesuatu. Dia bertanya, Pak, duit ini dari mana, Pak? Ini uang riba, Pak? Bukan uang riba, Pak. Nah, ini hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ini termasuk tanattu. Ya. Orang jual beli itu sudah ada pembeli, ya, harganya sepakat, ada barangnya, belikan, terjadi jual beli. Tidak usah cari tahu untuk apa, dari mana uang Anda, apa ini uang riba atau uang yang halal. Ya. Ada orang beli gelas, untuk apa digunakan gelas ini, Pak? Apa untuk minum air atau minum khamr, minuman keras? Ini hal-hal yang tidak ini termasuk takalluf, tanattu, berlebihan. Agama tidak memerintahkan seperti itu. Ya. Agama tidak memerintahkan seperti itu. Jadi kita dianjurkan ya mengikuti akhlak, perangai Rasul alaihi salatu wassalam. Dan salah satunya beliau adalah orang yang tidak takalluf, tanattu. Ya, itu. Kemudian berikutnya bahwa seorang yang punya ilmu, kalau apabila ditanya tentang sesuatu dan dia tidak mengetahuinya, hendaknya dia mengatakan, ya, la adri, aku tidak tahu. Atau la a'lamu, aku tidak mengetahui. Atau wallahu a'lam. Jadi hendaknya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang memang menunjukkan bahwa dia tidak mengetahuinya. Dan cara memaksakan diri menjawab sesuatu yang seorang memang tidak paham tentang sesuatu itu. Ya. Karena ini termasuk perbuatan yang baik. Dicontohkan oleh para sahabat. Ya, contohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya, Allahu a'lam. Memang tidak mengetahui. Kemudian ketika seorang alim, dia tuh mengatakan tidak tahu tentang sesuatu yang memang dia tidak tahu, itu tidak akan menjatuhkan statusnya. Tidak menjadikan dia terhina. Dengan dia mengatakan, la a'lam, la adri, aku tidak tahu tentang hal itu.
Jangankan manusia. Para malaikat. Ketika Allah bertanya pada mereka, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Coba beritahukan pada aku, wahai para malaikat, tentang nama-nama benda-benda itu. Kalau kamu memang benar. Ya. Apa jawaban para malaikat? Subhanak. La ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ya. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi para malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala dan mereka tidak tahu tentang apa yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, kami tidak tahu ya Allah. Apalagi manusia. Makanya jangan sok tahu. Ya. Baru belajar sedikit, setiap pertanyaan dijawab. Ya. Na'udzubillah. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Hal-hal yang mungkin memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Itu langsung dijawab. Ya. Maka hati-hati. Seorang kalau tidak punya ilmu, tidak usah menjawab pertanyaan. Apalagi hal-hal yang memang dia tidak tahu. Tapi kalau hal yang dia tahu, silahkan. Ya, dia punya ilmu tentang yang ditanyakan, maka jawablah. Ya, juga jangan menyembunyikan ilmu. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka pembahasan tentang masalah ini ya amat sangat penting. Terutama yang terakhir yang kita bahas, masalah seorang ditanya, kalau memang tidak mengetahui maka jangan kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Ada seorang ulama hadis nama Sya'bi rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya tentang sesuatu, lalu beliau mengatakan, la adri. Ini apa yang kamu tanyakan itu aku tidak tahu. Lalu ada orang berkata kepada Sya'bi rahimahullah, ama tastahi min qawlika la adri wa anta faqihu al-Iraqiyin? Yani ya imam, apa anda ini tidak malu tak? Anda ini seorang untuk mengatakan aku tidak tahu padahal anda seorang ahli fikih di negeri Irak ini. Apa anda tidak malu? Maka dijawab oleh Asy-Sya'bi rahimahullah, lakin al-malaika lam tastahi hina qalat. Para malaikat pun tidak malu ketika mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Kami tidak mempunyai ilmu tentang hal itu. Ya. Kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Ya. Jadi beliau menjawab dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu ayat 32 dari surat Al-Baqarah. Ketika para malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala dan mereka tidak tahu, mereka menjawab, kami tidak mengetahui. Tidak ada ilmu bagi kami ya Allah. Kecuali apa yang telah engkau ajarkan pada kami. Ya. Nah ini hal yang penting. Nah sekarang ini na'udzubillah, ya, kita sangat menyedihkan. Di zaman kita ini orang-orang yang bukan bidangnya, ya, sudah nimbrung dalam masalah agama. Semua pertanyaan dijawab. Padahal tidak diketahui dari mana latar belakang belajar agamanya, dari mana wallahu a'lam. Ya. Tapi kau berani menjawab tentang hal-hal yang besar bahkan. Dijawab oleh orang-orang yang memang bukan bidang mereka. Mereka menjawab. Ya. Ini hal yang ya cukup memprihatinkan. Ya. Memprihatinkan sekali. Kemudian juga kisah tentang para sahabat. Abu Bakar Siddiq, ya. Ali bin Abi Thalib, pernah beliau ditanya ya tentang satu masalah. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Maka beliau mengatakan apa ketika ditanya? Qala ilma li. Aku tidak punya ilmu tentang yang kamu tanyakan itu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian pula diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya dari para sahabat. Ketika mereka ditanya sesuatu dan mereka tidak mengetahuinya, mereka mengatakan Allahu a'lam. La ilma li. Allah lebih mengetahui.
Atau mereka mengatakan, tidak, aku tidak punya ilmu tentang yang kamu tanyakan tersebut. Nah, jadi pelajaran-pelajaran seperti ini penting untuk kita ingatkan pada umat, ya, ya, baik itu mereka yang berkecimpung dalam dunia ilmu agama ataupun yang selainnya. Ya, kita untuk lebih berhati-hati. Kalau memang tidak punya ilmu, jangan jawab, jangan berbicara, karena ini akan berdampak pada diri kita yang menjawab itu. Ya. Karena ketika seorang mengatakan tentang sesuatu dalam masalah agama, itu pada hakikatnya dia tuh membawakan nama Allah dan Rasulnya. Seakan-akan dia mengatakan hukum ini dalam agama, menurut Allah dan Rasulnya, ini jawabannya. Ya. Itu seperti demikian. Seperti demikian. Oleh karena itu para ulama, para salaf dahulu, sahabat, tabi'in dan yang lainnya, mereka kadang-kadang saling melemparkan. Ketika ada orang tanya kepada mereka, dia mengatakan, pergi ke fulan. Dia lebih tahu tentang masalah ini. Pergi ke fulan. Dia lebih ngerti tentang masalah ini. Nah, iya. Nah, iya. Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Pernah beliau ditanya tentang masalah warisan. Masalah detail ditanya. Walau kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, ini masalah seperti ini, ada masalah-masalah sulit seperti ini, coba tanyakan kepada ulama-ulama Hijaz. Yang dimaksud kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tanyakan pada mereka. Ini tawaduknya orang alim. Ini sekarang muncul anak-anak kecil baru belajar agama. Ya. Baru belajar manhaj. Baru belajar akidah. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat, yang berat, yang besar. Tidak ada tawaduknya, na'udzubillah. Ya. Ini terkadang yang juga merusak dakwah. Ya. Merusak ilmu itu. Karena munculnya orang-orang yang tidak berhak untuk menjawab, mereka jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nas'allah taufiq. Kita mohon pada Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita dan pada semuanya. Pada umat ini. Kepada para tulabul ilmi. Ya. Mau diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini bab yang berikutnya, tapi insya Allah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para mendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat ilmu yang bermanfaat, ya, yang kita diajarkan atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus kita menuntut ilmu, terus kita belajar dan berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua, hendaknya kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat ya bagi kita di akhirat kelak. Karena kita hidup di zaman yang kelihatannya memang banyak waktu terbuang ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nanti kita pasti akan menyesal di akhirat kelak. Ketika mati akan menyesal. Dari umur kita, waktu kita yang sudah kita sia-siakan. Yang berlalu begitu saja. Tanpa ada satu amal, tanpa ada satu perbuatan yang bermanfaat untuk akhirat kita. Yang oleh karena itu mari kita menjadi manusia, seorang muslim, muslimah yang cerdas. Ya, yaitu yang betul-betul manfaatkan umur dan usianya ya untuk akhiratnya. Untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhiratnya. Seorang sahabat ya dari kaum Ansor datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada beliau. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Seorang Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal, paling utama, paling baik? Kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling mulia perangainya, akhlaknya. Kemudian sahabat itu bertanya, pertanyaan kedua. Ya, wa ayyuhum akyasu. Dan orang mukmin manakah yang paling cerdas? Ya, pertanyaan kedua tentang kecerdasan. Maka dijawab oleh Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran.
Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan orang mukmin yang paling baik persiapannya untuk sesudah kematian. Itulah manusia atau orang muslim mukmin yang paling cerdas. Maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah, kaum mukminin, kaum muslimin yang cerdas. Demikian aku qouli hadza, jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah mengikuti kajian ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita dari berbagai hal yang buruk dan selalu memberikan pada kita berbagai hal yang baik. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.